Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebelum itu, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang absen 01, Anggi Dwi Aulia. Hadir, Nak? Hadir, Bu. Nomor absen 02, hadir, Nak? Hadir, Bu. Nomor absen 03, Ipa. Hadir, Bu. Hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu satu, dengan mengamati teks, anak-anak sekalian dapat mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang tepat. Baru yang kedua, anak-anak sekalian dapat mampu menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan atau menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Anggi. Kepada Anggi, Ibu persilahkan. Kepada teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Nak Anggi. Untuk teman-teman, berikan tepuk tangan kepada Anggi. Selanjutnya, Ibu akan membagikan PPT mengenai materi kita hari ini ya. Apakah PPT-nya terlihat anak-anak sekalian? Terlihat, Bu. Baiklah. Materi kita hari ini mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Adapun materi pembahasannya, yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai-nilai persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, Ibu jelaskan. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pada materi pertama ini ada gambar. Coba jelaskan dulu, Nak Lydia, gambar apa yang terdapat di materi pertama ini, Nak? Kedengaran suara saya, Bu? Terdengar, Nak. Lanjutkan, Nak. Yang saya lihat di dalam gambar di slide ini, Bu, ada beberapa macam kegiatan orang-orang gitu yang berbeda-beda agamanya. Itu seperti ada yang agama Islam, dia sedang mengerjakan sholat, kemudian Hindu sedang mengerjakan ibadahnya, lalu agama Kristen yang hendak pergi ke gereja.
dan ada agama Buddha yang sedang melakukan sembahyang. Jadi di dalam slide itu terdapat banyak agama, Bu. Terima kasih kepada Nak Lydia. Tepuk tangan untuk temannya anak-anak. Oke, baiklah Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Pada nilai-nilai sila yang pertama ini, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Nilai yang terkandung dalam sila ini harus mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Berarti dalam hal ini, Nak, kita nggak boleh memaksakan seseorang harus mengikuti agama kita. Karena di dalam undang-undang adanya kebebasan dalam beragama. Dan tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Misalnya pada hari Minggu kita di jalan kan nggak boleh menghidupkan klakson karena adanya teman-teman kita yang beragama Kristen sedang beribadah di gereja. Jadi kita nggak boleh menghidupkan klakson kendaraan selama orang-orang tersebut sedang beribadah, ya Nak. Selanjutnya, materi kedua mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk Nak Anggi, coba jelaskan gambar yang ada pada slide ini, Nak. Itu gambar orang yang masuk paret, Bu. Jadi ditolong sama bapak-bapak yang lewat melintas. Jadi dia harus saling tolong-menolong. Baik, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Coba berikan tepuk tangan. Oke, baiklah. Ibu akan jelaskan mengenai materi kedua ini. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam penerapan nilai ini, di kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa, saling mencintai sesama manusia, sikap tegang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi, dalam gambar di slide ini, Nak, sudah terdapat salah satu contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang dibilang Anggi tadi, adanya anak-anak yang sedang menolong bapak-bapak tukang becak yang jatuh ke dalam parit. Hal ini sudah termasuk dalam contoh nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, materi ketiga, nilai-nilai persatuan Indonesia. Coba dulu, Nak, Nopia menjelaskan apa gambar dari slide keempat ini. Gambar itu mereka sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Terima kasih kepada Nopia. Untuk teman-temannya, berikan tepuk tangan. Baiklah, yang dijelaskan oleh Nopia sudah benar. Ibu akan menjelaskannya kembali. Pada nilai-nilai persatuan Indonesia ini, makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Seperti contoh pada slide ini ada gambar orang-orang yang sedang melakukan gotong royong di suatu desa. Nah, baiklah, kita lanjutkan materi keempat. Materi keempat mengenai
nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepada Nak Jogi, coba jelaskan gambar yang terdapat di slide ini, Nak. Saya lihatnya dari gambar itu masyarakat sedang melakukan musyawarah, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Nak Jogi. Untuk teman-teman, berikan tepuk tangan. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya lebih dalam lagi. Pada sila keempat ini, setiap warga memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk memufakatkan dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Terdapat pada gambar di slide ini adanya musyawarah yang dilakukan oleh warga dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi di wilayah mereka. Ya, Nak. Selanjutnya, Ibu jelaskan materi kelima mengenai nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepada Nak Pipa, dapat menjelaskan gambar pada slide ini, Nak? Di gambar itu saya melihat ada dua orang anak yang sedang pamitan kepada kedua orang tuanya sebelum pergi sekolah, Bu. Terima kasih kepada Nak Pipa. Untuk teman-teman, berikan tepuk tangan kepada Pipa. Baiklah, ada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, tidak selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja sama dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap dalam sila kelima ini. Adapun sikapnya yaitu sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Pada slide ini, betul yang dibilang Pipa, ada dua orang anak yang sedang berpamitan kepada orang tuanya ingin berangkat sekolah. Hal ini sudah termasuk kepada sikap nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah. Baiklah, Ibu lanjutkan kepada video ya, Nak. Tunggu ya. Hebat, tetap semangat belajar di rumah ya. Terdengar suaranya, Nak? Terdengar, Bu. Oke, biar Ibu lanjutkan. Jumpa kembali dengan Bu Sulis. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Burung beo, burung belipis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang nilai-nilai Pancasila, kita akan mengingat kembali tentang bunyi Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, lambang sila Pancasila. Sila yang pertama dilambangkan dengan bintang, seperti yang tampak pada gambar tersebut ya. Sila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sedangkan sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, sekarang kita masuk di nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Apa sajakah itu? Mari kita simak satu persatu. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama antara lain 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua antara lain 1. Persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. 2. Solidaritas antar sesama manusia. 3. Perdamaian. 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 5. Saling mencintai sesama manusia. Berikutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga antara lain 1. Rela berjuang dan berkorban demi bangsa Indonesia. Yang kedua, cinta pada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang keempat, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lanjut, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat. Yang pertama, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, mengembangkan sikap demokratis. Yang kelima, menerima hasil keputusan bersama. Yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana dan hemat. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang terakhir adalah suka bergotong royong. Nah, itulah anak-anak nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Baiklah, dari penjelasan dan video yang sudah Ibu tampilkan tadi, adakah anak-anak sekalian yang ingin bertanya? Ada anak yang ingin bertanya? Baiklah. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Anggi dan Novia. Kelompok kedua, Jogi dan Kopipa. Kelompok ketiga, Lydia dan Cynthia. Setelah Ibu buat kelompoknya kepada anak-anak agar mengerjakan tugas diskusinya pada halaman 24 di buku siswa ya, Nak. Ibu berikan waktu selama 5 menit. Dalam pengerjaannya, anak-anak cukup checklist jawaban yang sesuai dengan perilaku ataupun sikap yang terdapat dalam kolom ya, Nak. Baiklah, waktu sudah selesai. Untuk kelompok 1, agar mempresentasikan hasil jawabannya kepada kelompok 1, Anggi dan Novia.
kepada Nak Anggi dan Novia. Iya, Bu. Bentar ya, Bu. Oke, Ibu tunggu ya, Nak. Yang kolom itu kan, Bu? Ya, Nak. Pada kolom 1 gotong royong, termasuk sila ketiga. Yang kedua rajin ibadah, termasuk sila ke-1. Poin ketiga termasuk sila ke-4. Poin ke-4 termasuk sila kedua. Dan poin kelima termasuk sila kelima. Sudah, Bu. Dari hasil kelompok 1 sudah sangat betul. Untuk teman-teman agar memberikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Baiklah, kita lanjut dengan kelompok 2. Kepada Jogi dan Pipa, Ibu persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Sikap yang pertama yaitu gotong royong sesuai dengan sila ketiga. Sikap yang kedua yaitu rajin beribadah sesuai dengan sila pertama. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila keempat. Yang keempat, tidak membeda-bedakan antar yang kaya dan yang miskin sesuai dengan sila kedua. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum sesuai dengan sila kelima. Baiklah, dari hasil kelompok 2, jawabannya sudah sangat betul. Untuk teman-teman, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Adakah anak-anak sekalian yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Tidak ada, Bu. Kalau begitu, Ibu yang bertanya pada anak-anak ya. Misalnya, ada teman yang sedang sakit dan anak-anak sekalian menjenguknya ke rumah. Itu merupakan sikap nilai sila keberapa, Nak? 2, Bu. 2. Ya, betul sekali. Untuk Anggi, berikan tepuk tangan. Baiklah, soal yang kedua. Misalnya, ada seorang anak memberikan sedekah kepada pengemis, itu merupakan sila keberapa, Nak? Kepada Nak Novia. Apa jawabannya, Nak? Sila kelima, Bu. Masih kurang tepat. Kepada Nak Jogi. Apa jawabannya, yuk? Sila ke-3. Masih kurang tepat. Kepada Nak Lydia. Sila kedua, Bu. Ya, betul sekali. Ibu akan memberikan kesempatan untuk
anak-anak sekalian menyimpulkan materi kita hari ini? Adakah yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini, Nak? Kalau begitu, Ibu tunjuk saja ya kepada Nak Lydia Wulandari agar menyimpulkan materi kita hari ini. Kepada Nak Lydia. Kak, suara saya sudah terdengar, Bu. Oh, sudah terdengar, Nak. Lanjutkan, Nak. Baik, saya akan menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi nilai Pancasila harus kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial budaya kita. Tanpa nilai tersebut, kita tidak akan memperoleh suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yang pertama nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Kita juga harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kemudian pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Maka kita harus bersama-sama menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Kita juga harus mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kemudian sila persatuan Indonesia. Cara kita menerapkan sikap sila ini yaitu dengan menunjukkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam menerapkan sila ini, kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan juga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Di samping itu, kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Mungkin sekian yang bisa saya simpulkan, Bu. Wah, sangat luar biasa dari kesimpulan Lydia. Untuk teman-teman, berikan reaksi tepuk tangan kepada Lydia. Baiklah, Ibu akan menambahkan dari kesimpulan dari Lydia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Dari kelima sila ini kita harus selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari, agar dalam kehidupan kita terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam bermasyarakat, sehingga tujuan dari Pancasila terlaksana. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Untuk anak-anak sekalian dapat mengerjakan soal ayo menulis pada halaman 24 di buku siswa ya, Nak. Ibu akan mengirimkan lembar LKPD-nya kepada anak-anak sekalian. Dan selanjutnya kepada anak-anak, jangan lupa memakai masker dan selalu mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas apapun, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Sekian, Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak Novia untuk memimpin
doa kita hari ini kepada Nak Nopia. Ibu persilahkan. Baik, kepada teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Nak Nopia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Ya, salam dari Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu.